Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa pada hari ini, Senin 14 November 2022. Kita akan mengikuti rangkaian doa keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita hampiri hadirat Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan dan penyertaannya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami saat ini untuk boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Bahkan ketika kami akan melakukannya dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, sehingga nyata bahwa Tuhan sendiri yang memimpin dan menolong kami di dalam kami melakukan setiap aktivitas dan karya kami. Berfirmanlah kepada kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah beriman, berhikmat, dan taat. Belajar dari iman Stefanus. Dikisahkan seorang raja yang sudah tua, memiliki 3 orang anak laki-laki, dan dia berkeinginan untuk meneruskan tahta pemerintahannya, kekuasaannya, kerajaannya kepada anak-anaknya. Tetapi dia harus memilih salah satu di antara mereka, dan ia ingin yang akan meneruskannya adalah mereka yang atau anak-anaknya yang memiliki kepandaian, kemampuan, kepintaran, dan juga hikmat serta kecerdasan. Dan suatu ketika ia memanggil mereka bertiga dan memerintahkan kepada mereka untuk pergi ke satu tempat yang harus mereka tuju, dan mereka harus mempersiapkan bekal masing-masing, dan mereka akan bertemu dengan tempat yang akan mereka tuju, dan semua itu dimaksudkan untuk siapa yang berhak akan meneruskan tampuk pemerintahannya atau kerajaan kepemimpinannya. Maka ketiga putranya mempersiapkan diri, menyiapkan bekal masing-masing, dan kemudian mereka pergi. Nah, di tengah perjalanan ada satu kesempatan di mana mereka mengalami begitu banyak tantangan, cobaan, rintangan, dan mereka bisa melewatinya sampai kemudian berhari-hari mereka menuju ke tempat yang dituju, dan sampai akhirnya mereka kehabisan bekal, dan di satu tempat mereka melihat atau berjumpa dengan sungai yang mengalir cukup deras airnya. Lalu di antara kedua anak raja tersebut langsung meminum air sungai itu, dan yang terjadi adalah setelah meminumnya, maka kedua anak raja ini kemudian pingsan dan kemudian meninggal. Nah, anak yang satunya kemudian berpikir apa yang terjadi dengan kedua adik-adiknya.
Maka ketika ia sedang bingung dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi, maka muncullah seorang yang tidak dia kenal, dan kemudian orang tersebut mengatakan bahwa kedua adiknya telah dengan lancang meminum air sungai tanpa meminta izin untuk minta agar mereka diperbolehkan minum air sungai itu. Lalu kemudian si kakak ini yang paling besar ini lalu bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa menyelamatkan dari kedua adiknya. Maka si orang tua tersebut kemudian mengatakan, orang yang tidak dikenal ini kemudian mengatakan bahwa kalau kamu meminum air sungai dan kamu bersedia dan kamu mati setelah minum, maka adik-adik kamu akan hidup kembali. Jadi apakah kamu bersedia untuk mengorbankan nyawamu demi adik-adiknya? Maka kemudian si kakak ini bersedia, lalu ia meminum air sungai tersebut, dan kemudian adik-adiknya menjadi sembuh, menjadi hidup kembali, dan ternyata ketika dia meminum, ternyata dia juga tidak mati. Dan setelah itu orang tua yang mereka temui kemudian berubah wujud, yang ternyata adalah ayah mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau dikisahkan dari cerita ini? Ternyata kisah ini mau menceritakan bagaimana pengorbanan seseorang, bagaimana ia begitu arif dan bijaksananya mensikapi tindakan dan apa yang terjadi yang dia hadapi, bahkan dia perlu dengan hikmat untuk tidak ceroboh, dan ia memiliki kemampuan, kepandaian untuk ia bisa bersikap dengan baik terhadap segala apa yang dia alami ketika adik-adiknya meninggal, bahkan ia mau berkorban bagi kedua adik-adiknya supaya hidup, dan ia mau mengorbankan dirinya. Nah, sikap inilah yang kemudian dipuji dan akhirnya mendapatkan imbalan yang setimpal, dan akhirnya ia diangkat menjadi raja. Nah, seringkali kita juga berpikir bahwa ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang berhikmat, dan orang-orang yang taat, maka kita pun seringkali juga harus diuji ketaatan iman kita dan hikmat kita. Kita belajar dari Stefanus yang kita baca pada saat ini. Ketika ia dipilih untuk menjadi salah satu rasul di antara para rasul yang sudah ada, maka Alkitab dikatakan bahwa ia adalah seorang yang memiliki hikmat dan penuh dengan roh. Itu menunjukkan bahwa ia dipenuhi oleh roh, berarti ia beriman kepada Tuhan. Dan ia sungguh menjadi orang yang menjadi panutan pada saat itu sebagai seorang yang layak untuk dipimpin. Bahkan ketika dikatakan bahwa ia adalah seorang yang taat, di mana ia berkorban sampai akhirnya ia menjadi martir pada saat itu, atau pada saat ketika kita akan membaca bagian-bagian selanjutnya, mau menunjukkan bahwa Stefanus adalah orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh berhikmat, dan sungguh-sungguh orang yang taat, bahkan taat sampai mati. Mengikut dan percaya dan mempertahankan iman kepercayaannya hanya kepada Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh, seberapa kuat, seberapa hebatnya kita mempertahankan iman kepercayaan kita, mempertahankan atau menunjukkan hikmat kita, dan seberapa kita taat kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan pada persoalan, pergumulan, dan kenyataan hidup. Seringkali justru sikap yang diambil oleh kita adalah sebaliknya, bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Karena seringkali kita mencoba untuk bergaining, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, bolehkah saya melakukan ini sedikit saja? Atau bolehkah saya tidak taat kepada Tuhan saat ini saja untuk menyelamatkan diri saya?
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita perlu menyelamatkan diri. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini di mana ternyata kita melihat dan mendengar serta menyaksikan sendiri bahwa dampak virus corona mulai meningkat kembali dan banyak di antara kita yang juga terkena tetapi juga mengalami kesembuhan, namun juga menjadi warning buat kita semua. Nah, seringkali kita juga mengabaikan akan hal ini ketika kita diperhadapkan pada kenyataan bahwa ketika kita diuji untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tetap beriman dan berhikmat, maka seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita tanpa kita menyerahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. Bahkan seringkali kita masih bertanya, kenapa Tuhan semua ini boleh terjadi sementara saya sudah berusaha, keluarga saya sudah berusaha, dan orang-orang di sekitar saya atau jemaat saya atau anggota gereja saya sudah berusaha sedemikian rupa, ternyata peristiwa itu juga terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih ada di dalam dunia ini, banyak sekali perubahan. Dan ada quote yang mengatakan, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan yang mengalami perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Dan biarlah ini juga mengingatkan kepada kita, sekalipun semuanya berubah, tetapi ada satu yang tetap, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang tetap bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan, dan ialah menjadi sumber kehidupan kita ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Biarlah kita tetap beriman, berhikmat, dan taat sampai Tuhan memanggil kita kembali ke dalam kuasa dan pengasihannya. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu untuk kami boleh terus beriman, berhikmat, dan taat kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah ini sungguh boleh kami lakukan dan kami dimampukan untuk terus diingatkan akan begitu besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersandar hidup kami hanya kepada Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa mengucap syukur bersama dengan saudara kekasih kami yang berulang tahun, yaitu Melinda Mintarno, Chen Fiyin, dan Aaron Saverio Toputra, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya usia, mereka semakin yakin dan percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa di dalam hidup mereka. Berkati harapan, impian, cita-cita, dan segala sesuatu yang sedang mereka lakukan, upayakan, kerjakan, dan karya yang sedang mereka hasilkan. Kiranya semua itu mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan saja dan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami semua ya Tuhan, yang pada saat ini juga tengah melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami dengan pekerjaan, dengan studi, dengan karya, dan apapun yang sedang kami lakukan, agar semuanya boleh menghasilkan sesuatu yang baik bagi pertumbuhan kehidupan kami, iman percaya kami, bahkan ketika kami juga boleh diberikan kemampuan untuk membagikan semuanya itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadikan kami sebagai alat dan saluran berkat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan agar kami tetap diberikan kesehatan ketika cuaca hujan
sudah mulai turun dan di beberapa daerah sudah mulai tergenang banjir dan bencana longsor serta bencana-bencana yang lainnya. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk boleh siaga dan boleh melakukan hal yang baik. Ketika semua itu terjadi, kami juga boleh peduli bagi orang-orang yang membutuhkan, yang menjadi korban karena bencana banjir maupun bencana alam yang lainnya. Kami juga boleh menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini juga terpapar virus COVID. Ketika kami mendengar bahwa yang mengalami dan menderita sekarang ini meningkat, namun juga mereka banyak yang juga mau pulih dari kesehatannya karena mereka sudah divaksin. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami semua dan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang belum divaksin, biarlah ini juga menjadi sarana untuk mereka boleh mendapatkan kesehatan dan kekuatan tubuh untuk melawan virus yang tengah melanda. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pemerintah yang saat ini tengah dijalankan, khususnya ketika di Indonesia diadakan pertemuan G20 di Bali. Pertemuan para pemimpin-pemimpin negara untuk membahas kehidupan bangsa dan negara, kehidupan dunia, dan kehidupan masyarakat seluruhnya. Kiranya semua itu boleh berlangsung dengan baik. Juga untuk pelaksanaan KTT ASEAN yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja, biarlah itu juga boleh menjadi sarana bagi pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk boleh membahas kehidupan yang baik di antara bangsa dan negara yang tergabung dalam ASEAN. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami. Biarlah kami boleh dimampukan untuk terus mensikapi dengan penuh bijak dan mengandalkan kekuatan hanya daripada Tuhan saja, serta yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Inilah seluruh doa kami, sempurnakanlah di dalam Yesus kami naikkan doa ini. Amin.